SIMA UI tahun 2019 tentang makromolekul. Nilon 66 merupakan polimer yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan mempunyai struktur seperti gambar berikut. Maka monomer penyusun nilon 66 memiliki struktur. Nah, untuk menjawab soal ini, kita bisa gunakan cara analisis ya, dimana kita harus tahu dulu pembentukan polimer itu ada dua ya, yaitu yang pertama adalah polimerisasi adisi ya, yaitu penggabungan monomer yang memiliki ikatan rangkap. Kemudian yang kedua adalah polimerisasi kondensasi, yaitu penggabungan monomer yang memiliki gugus fungsi disertai dengan pelepasan molekul kecil. Kita contohkan satu-satu ya. Yang pertama itu adisi. Untuk polimerisasi adisi itu contohnya adalah polistirena. Polistirena itu strukturnya adalah CH, terus ini benzen, kemudian ini CH2 ya. Nah, ini N ya. N ini menunjukkan rantai yang panjang ya. Dimana untuk polistirena ini dari monomer yaitu stirena ya. Nah, ini adalah strukturnya ya untuk stirena. Stirena ini punya ikatan rangkap ya di sini. Dimana nanti akan terjadi reaksi polimerisasi adisi antar molekul yang sama ya, antara molekul stirena dengan stirena gitu ya, akan membentuk polistirena dengan cara pemutusan ikatan rangkap. Nah, kemudian contoh dari polimerisasi kondensasi itu adalah bakelit ya. Bakelit itu strukturnya adalah ini benzen gitu ya. Terus ini OH. Nah, di sini ada CH, ini H. Nah, ini N ya. Nah, kemudian untuk monomernya adalah fenol dengan formaldehid ya. Nah, dari struktur formaldehid dengan fenol, dimana kalau kita lihat untuk formaldehid di sini punya O ya. Nah, O pada formaldehid setelah bereaksi dengan fenol membentuk polimer yaitu polimer bakelit. Di sini O-nya tidak ada ya pada strukturnya. Nah, O-nya di sini akan bereaksi dengan H dari benzennya, yang mana akan membentuk molekul kecil yaitu H2O ya. Nah, ini produk sampingnya gitu ya. Nah, sesuai dengan definisinya ya, yaitu terjadi pelepasan molekul kecil ya. Kemudian kita harus tahu bagaimana cara menentukan perbedaan antara polimerisasi adisi dan kondensasi pada struktur polimernya ya. Nah, untuk polimer adisi kalau kita lihat antara ujung dengan ujungnya, yang kanan dan yang kiri itu terdapat C dengan C ya. Nah, C dengan C ini kalau kita lihat terdapat H ya dalam C-nya. Kemudian yang kanan juga ada H-nya ini ya. Karena adanya H tersebut dimungkinkan akan terjadi ikatan rangkap gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari yang kondensasi di sini ada C dengan C yang jauh ya di sini C-nya. C-nya di sini pun tidak punya H ya. Maka dari itu monomernya itu bukan ikatan rangkap CC ya. Untuk perbedaan yang kedua adalah monomer dari adisi dan kondensasi. Nah, untuk monomer adisi itu umumnya terdapat satu jenis monomer, sedangkan yang kondensasi itu terdapat dua monomer ya. Nah, kalau kita lihat pada soalnya di sini dari ujung ke ujungnya ya, ternyata yang terpotong di sini adalah NH ya. Kemudian yang kiri itu ada karbonil. Ini sudah beda gugus fungsi ya, dimana yang kiri itu adalah keton, yang di kanan adalah amina. Oleh sebab itu polimerisasinya adalah polimerisasi kondensasi gitu ya. Untuk menentukan monomer-monomernya, kita bisa lihat untuk pemutusan yang ada di kiri maupun yang di kanan. Nah, yang di kiri itu
pemutusannya itu pada C karbonil ini ya. Kemudian yang di kanan itu pemutusannya pada NH ya. Oleh sebab itu, pemutusan yang ada di tengah ini yang benar adalah pemutusan pada N dengan O ini ya. Yang mana yang kiri itu kan sama-sama ya, didapatkan yang O, kemudian yang kanan itu sama-sama didapatkan NH. Strukturnya itu menjadi seperti ini ya. Nah, kalau kita sudah putus antar ikatannya, maka terdapat ion ya, dimana ionnya itu adalah kation atau anion. Kita lihat untuk pemutusannya itu antara C dengan N ya, ikatannya di sini. Kalau kita lihat, nah ini ya, C dengan N. C dengan N itu yang lebih ke elektronegativitas itu N ya, dibandingkan C. Maka dari itu N itu lebih mudah menarik elektron, atau kecenderungan penarikan elektron itu lebih besar ya pada N, sehingga N itu akan bermuatan negatif atau kelebihan elektron. Kemudian yang C karbonil ini akan bermuatan positif. Begitu pula untuk C karbonil pada yang kiri ini juga bermuatan positif. Kemudian yang ada di kanan untuk NH-nya bermuatan negatif juga ya. Kemudian monomer ini kan belum lengkap ya, dimana kalau monomer ini positif dengan positif itu akan bereaksi dengan anion ya, yang bermuatan negatif. Itu adalah OH-, kemudian atau Cl- atau Br-. Nah, itu tergantung pada reaksinya ya. Kemudian NH ini akan lebih mudah bereaksi dengan kation, yang paling umum adalah H+ ya. Nah, kita cocokkan aja dalam soal ya di sini. Kita lihat pada jawaban untuk monomer nomor 1 ini ya. Ini nomor 2 gitu. Nah, monomer nomor 1 ini kan bisa saja untuk OH-, Cl- atau Br-. Kita lihat yang A di sini. Yang A itu H ya. H itu kan H positif. Nah, nanti kalau misalkan kita reaksikan dengan H positif dengan H yang positif dengan positif pada C karbonil, nggak akan terjadi ya reaksinya. Ini salah gitu ya. Kemudian yang B ini OH ya. Nah, OH ini bisa jadi itu benar. Kemudian yang C ini NH2. NH2 itu sukar ya dalam reaksinya, itu akan lebih mudah dalam bentuk NH- kayak gini ya. Akan membentuk NH2 itu lebih mudah. Nah, untuk pada C karbonil ini kalau dimasukkan dengan NH2- itu akan lebih susah ya. Kemudian yang Do ini bisa jadi benar, yang E salah ya. Berarti kan yang benar itu antara B sama yang Do ya. Monomer yang kedua kalau kita lihat di sini NH dengan NH, sudah pasti akan lebih mudah untuk bereaksi dengan kation H+ ya, yang membentuk NH2 gitu ya. Pada yang D ini nggak mungkin ya kalau misalkan ditambahkan CH3 itu. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya. Sebenarnya kalau kalian sering membaca pada materi makromolekul akan lebih mudah tahu ya, dimana untuk nilon 66 ini monomernya itu adalah asam adipat dengan heksametilen diamin. Namun kalau misalkan tidak hafal ya dengan monomer-monomer dari makromolekulnya, maka kita pakai cara analisis saja ya. Apabila ada yang ingin didiskusikan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai konten ini, mohon di like dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.